Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan Laboratorium Statistik Industri tahun 2024. Selamat datang di modul 6 yaitu analisis cluster. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis cluster dan bagaimana melakukan analisis cluster dengan menggunakan software SPSS. Sebelumnya, tujuan praktikum dari modul 6 yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan analisis cluster. Yang kedua, yaitu mengetahui dan memahami terkait dengan pengelompokan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek tersebut. Lalu yang terakhir, yaitu memahami dan menerapkan analisis cluster dengan metode hierarki dan metode non-hierarki pada suatu permasalahan yang ada dalam dunia industri. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan analisis cluster, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan cluster. Cluster adalah sekumpulan objek atau data yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan atau kedekatan karakteristik tertentu. Dan untuk clustering adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek data menjadi kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan klasternya. Jadi untuk analisis cluster adalah analisis statistik multivariat yang bertujuan untuk mengetahui struktur data dengan menempatkan kesamaan objek observasi ke dalam satu kelompok data. Sehingga data dapat dibedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi, antara cluster, clustering, dan analisis cluster tidaklah memiliki pengertian yang sama nih teman-teman. Akan tetapi, ketiga hal tersebut saling berkesinambungan. Di mana cluster adalah sekumpulan objek atau data, clusteringnya adalah proses teknik untuk mengelompokkan datanya, dan analisis cluster adalah proses evaluatif dan interpretatif yang mencakup pemilihan metode, evaluasi, dan aplikasi hasil clustering. Nah, ciri dari analisis cluster ini sendiri ada dua. Yang pertama, yaitu homogenitas internal atau within cluster. Homogenitas internal yaitu kesamaan objek pada satu clusternya. Sedangkan yang kedua yaitu heterogenitas eksternal atau between cluster, yaitu perbedaan dari tiap cluster atau kelompok itu. Tujuan dari analisis cluster sendiri yaitu ada tiga. Menyederhanakan data dan menyajikannya ke dalam bentuk grafik atau dendrogram. Yang kedua, yaitu mengelompokkan objek menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai sifat yang homogen sekecil mungkin dari variasi objek yang terbentuk. Dan yang ketiga, yaitu untuk membedakan dengan jelas antara satu kelompok cluster dengan kelompok yang lainnya. Dalam analisis cluster terdapat asumsi yang harus dipenuhi. Asumsinya yaitu terkait dengan sampel yang diambil harus benar-benar bisa mewakili populasi. Lalu ada multikolinearitas yang sebaiknya tidak ada, namun apabila multikolinearitasnya ada, maka nilainya tidaklah tinggi atau kurang dari 0,5. Dan jika nilainya lebih dari 0,5, maka kita harus menghilangkan 1-2 variabel yang memiliki korelasi yang sangat kuat. Selanjutnya ada metode analisis cluster. Dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu hierarki dan non-hierarki cluster. Untuk hierarki yaitu pembentukan cluster secara tersusun atau sistematis, akan tetapi jumlah cluster yang dibentuk belum ditentukan atau tidak diketahui. Sedangkan perbedaannya dengan yang non-hierarki adalah sama-sama membentuk cluster secara terstruktur, akan tetapi untuk non-hierarki kita bisa menentukan atau telah diketahui terlebih dahulu jumlah cluster yang akan dibentuk. Untuk metode hierarki cluster terbagi atas dua, yaitu agglomerative hierarchy clustering dan divisive clustering. Untuk aglomeratif, yaitu tersusun lagi atas 4, yaitu single lineage, complete lineage, average lineage, dan warm method. Di mana agglomerative clustering yaitu pengelompokan dari satu kelompok besar menjadi kelompok yang lebih kecil yang kemudian akan digolongkan atau digabungkan menjadi satu kelompok atau cluster yang besar. Sedangkan untuk divisive cluster yaitu pengelompokan menjadi satu kelompok yang lebih besar. Lalu ada metode non-hierarki yang termasuk dalam metode non-hierarki cluster, diantaranya ada K-mean clustering, K-medoid clustering, kemudian density-based spatial clustering of application with noise, ada mean-shape clustering, kemudian ada GMM, Fujisi mean clustering. Di mana untuk modul 6 ini sendiri, metode hierarki cluster yang digunakan adalah agglomerative hierarchy clustering, dan untuk yang non-hierarki clusteringnya digunakan K-mean clustering. Lalu terdapat rumus dari K-mean clustering. Nah, kelebihan dari penggunaan K-mean clustering ini yaitu sederhana dan mudah dipahami, cepat dan efisien, dan kelebihan lainnya.
Secara keseluruhan, penggunaan dari K-means clustering adalah algoritma yang serbaguna dan kuat untuk analisis klasterisasi, menawarkan berbagai keunggulan dalam hal kecepatan, skalabilitas, dan interpretabilitas. Lalu selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari analisis cluster. Untuk kelebihannya, yaitu dapat mengelompokkan data observasi dalam jumlah besar dan variabel yang relatif banyak. Lalu data yang direduksi dengan kelompok akan mudah dianalisis. Dan yang terakhir, data atau dapat dipakai dalam skala data ordinal, interval, dan rasional. Untuk kekurangannya, yaitu untuk data heterogen antara objek penelitian yang satu dengan yang lainnya akan sulit bagi peneliti untuk menentukan jumlah kelompok yang dibentuk. Yang dimaksud dari data heterogen ini yaitu data yang jenis atau dari bentuknya itu berbeda, seperti itu. Lalu untuk metode-metode yang dipakai memberikan perbedaan yang signifikan, sehingga dalam perhitungan biasanya masing-masing metode dibandingkan. Dan yang terakhir, semakin besar observasi, biasanya tingkat kesalahan akan semakin besar. Selanjutnya yaitu penerapan dari analisis cluster. Nah, penerapan analisis cluster dalam dunia industri sangat luas dan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan. Dalam penelitian analisa cluster data transaksi penjualan minimarket selama COVID-19 dengan algoritma K-means, diperoleh hasil penelitian yaitu algoritma K-means clustering dapat digunakan untuk melakukan analisa data transaksi pada penjualan minimarket berkah abadi Tegal. Algoritma K-means ini berhasil menemukan 3 jenis klaster data penjualan, yaitu produk dengan penjualan sedikit, produk dengan penjualan sedang, dan produk dengan penjualan banyak, dengan diketahui jumlah produk, transaksi, dan total penjualan terbanyaknya. Kemudian, model klasterisasi dengan K-means juga menghasilkan tingkat akurasi sebesar 87%. Dan berdasarkan hasil ini, pemilik minimarket berkah abadi Tegal dapat terbantu dalam membuat keputusan pada manajemen stok barang, terutama pada pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada saat itu. Jadi ini adalah contoh dari penerapan analisis cluster dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya kita akan menuju ke Run Software Module 6 menggunakan software SPSS. Nah, di sini sudah terdapat data-data yang akan kita running untuk analisis cluster ini. Terus kita lanjutkan ke variabel view. Untuk yang dimasukkan yaitu hanya nama dan variabel-variabel yang digunakan dalam kuesioner. Lalu untuk tipe data, di mana nama yaitu string, sedangkan untuk variabel dalam bentuk numerik. Untuk panjang kolomnya atau karakter tidak kita batasi, akan tetapi untuk desimal yaitu kita memilih 2, karena pada modul 6 ini yaitu angka yang akan kita gunakan adalah 2 angka di belakang koma. Lalu yang terakhir untuk measure-nya yaitu untuk nama kita memilih dalam jenis nominal, sedangkan untuk 15 variabel yaitu dalam bentuk scale. Yang pertama kita akan melakukan running dengan menggunakan metode non-hierarki yaitu K-means clustering. Dengan kita mengklik analyze, lalu menuju ke classify, dan kita memilih K-means cluster. Untuk nama kita pindahkan ke kolom label classify, dan kita memilih semua variabelnya, dan memindahkan ke dalam kolom variabel yang tertera. Untuk number of cluster kita mengisi 2, karena kita menginginkan bahwa cluster yang terbentuk hanya 2 saja, akan tetapi jikalau nanti teman-teman memiliki kebutuhan lain terkait dengan analisis cluster, untuk number of cluster dapat diganti sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kita klik iterate, kita pilih untuk maksimum iterasi yaitu sebanyak 10 iterasi, dan jangan lupa untuk klik continue. Untuk save-nya kita klik cluster membership dan di stem from cluster center. Sekarang kita klik continue, dan untuk optionnya kita memilih annotate table dan klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari running menggunakan metode non-hierarki yaitu K-means cluster. Yang pertama terdapat initial cluster center. Initial cluster center ini menunjukkan pembagian variabel ke dalam cluster yang sudah ditentukan. Akan tetapi nilai yang terdapat pada initial cluster center ini belumlah optimal. Selanjutnya terdapat iteration history. Nah, iteration history ini menunjukkan harus berapa kali iterasi yang dilakukan agar nilai-nilai yang sebelumnya belum optimal menjadi optimal. Nah, untuk iteration history ini ditemukan bahwa dari variabel tadi harus dilakukan 2 kali iterasi agar nilainya menjadi optimal.
Dan untuk iterasi yang terakhir haruslah bernilai 0,0 yang menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut telah optimal ataupun telah maksimum. Dan yang ketiga yaitu terdapat final cluster center. Nah, final cluster center ini yaitu pembagian variabel-variabel ke dalam cluster dengan nilai yang sudah optimal. Nah, untuk di jurnal nantinya, untuk inisial cluster center, kalian cukup menyebutkan variabel apa saja yang masuk ke dalam cluster pertama dan variabel apa saja yang masuk ke dalam cluster kedua. Begitu pula dengan final cluster center, yaitu menyebutkan mana yang masuk ke dalam cluster pertama dan mana yang masuk ke dalam cluster kedua. Nah, cara menentukan dia masuk ke dalam cluster pertama atau cluster kedua, yaitu dengan melihat nilai yang tertera ini nih teman-teman. Di mana kita ambil contoh untuk variabel mudah dipahami. Pada cluster pertama dia bernilai 3,20, namun untuk cluster kedua dia bernilai 1. Maka variabel mudah dipahami, dia masuk ke cluster pertama karena memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan cluster yang kedua. Lalu yang selanjutnya kita menuju ke tabel ANOVA. Nah, untuk tabel ANOVA ini yang dilihat yaitu hanya nilai F dan nilai sig atau nilai signifikansi. Di mana nilai F dan signifikansi ini berbanding terbalik, yaitu semakin tinggi nilai F maka nilai signifikansi semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Nah, nilai signifikansi itu apa sih teman-teman? Nilai signifikansi adalah nilai yang menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan di tiap-tiap variabel tersebut atau klaster tersebut. Di mana apabila nilai signifikansi yang semakin rendah, maka menunjukkan terdapat perbedaan dari variabel tersebut. Namun, jika nilai signifikansi semakin tinggi, maka menunjukkan kesamaan dari variabel-variabel tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada number of case in each cluster. Nah, di sini berupa ringkasan terkait berapa variabel yang masuk ke dalam cluster pertama dan berapa variabel yang masuk ke dalam cluster kedua. Di mana dari number of case in each cluster diketahui bahwa sebanyak 49 data masuk ke dalam cluster pertama dan sebanyak 1 data masuk ke dalam cluster kedua. Untuk tingkat valid yaitu sebanyak 50 data telah valid dan tidak ditemukannya data yang hilang, ditunjukkan dengan nilai missing yaitu sebesar 0,00. Lalu yang selanjutnya, kita akan menuju ke running dengan menggunakan metode hierarchy cluster. Yaitu sama, kita mengklik analyze, lalu kita pilih classify, dan kita memilih hierarchy cluster. Nah, untuk nama, seperti biasa kita memindahkan di label classify, dan untuk variabel yaitu berupa 15 variabel pernyataan tadi, kita pindahkan ke kolom variabel. Untuk statistiknya, kita memilih proximity metric, dan untuk selanjutnya kita memilih range of solution, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk metode hierarki ini sendiri tidak diketahui berapa banyak klaster yang terbentuk. Akan tetapi, kita dapat menentukan rentang dari klaster tersebut agar analisis serta output tidak terlalu banyak nih teman-teman. Nah, untuk minimum number of cluster kita memilih 2 dan untuk maksimum number of cluster kita memilih 4. Yang berarti bahwa dalam running ini cluster yang terbentuk kita maksimalkan hanya sebanyak 4 cluster. Namun, ini bisa berubah tergantung dengan kebutuhan teman-teman ke depannya. Lalu kita klik continue. Untuk plots kita memilih dendrogram dan kita klik continue. Untuk method kita memilih between grouping age dan untuk intervalnya yaitu squared Euclidean distance dan kita klik continue. Dan untuk size-nya kita juga memilih range of solution dan minimumnya kita isi 2 dan untuk maksimumnya kita isi 4. Maka kita klik continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi ini adalah output menggunakan metode hierarki, di mana yang pertama yaitu ada case processing summary. Case processing summary ini dia menunjukkan indikator kevalidatan dan data yang hilang atau missing. Di mana untuk indikator valid yaitu dari 50 data didapatkan persentase 100%. Sedangkan untuk missing tidak ditemukannya data yang hilang. Maka dapat disimpulkan bahwa dari 50 data dengan persentase sebanyak 100%, data yang digunakan telah valid. Lalu yang selanjutnya ada proximity metric. Nah, proximity metric ini sendiri merupakan jarak antar objek yang digunakan dalam suatu penelitian. Nah, objek yang dimaksud dalam penelitian ini apa sih? Dalam modul 6 ini, objek yang dimaksud adalah responden.
Kalau di metode non-hierarki tadi yang diteliti adalah variabel, kalau di metode hierarki yang diteliti adalah objek atau respondennya. Di mana untuk objek yang diteliti dalam contohnya ini yaitu terdapat 50 objek atau 50 responden. Kemudian yang dimaksud dengan jarak dari objek ini yaitu dinamakan jarak Euclidean. Nah, jarak Euclidean ini yaitu jarak yang menunjukkan perbedaan dari objek-objek tersebut. Jadi, antara objek pertama dengan objek kedua, apabila jarak Euclidean-nya tinggi, maka menunjukkan perbedaan yang tinggi atau perbedaan karakteristik antara objek yang pertama dengan objek yang kedua. Akan tetapi, jika nilai jarak Euclidean-nya rendah antara objek yang pertama dengan objek yang kedua, maka menunjukkan antara objek yang pertama dengan objek yang kedua atau responden pertama dengan responden yang kedua memiliki kesamaan persepsi dalam melakukan pengisian kuesioner yang telah dibagikan. Dan untuk menganalisis proximity metrik ini sendiri, caranya yaitu dengan melihat nilai koefisien yang tertera di tiap kolomnya, kecuali nilai yang susunannya yaitu secara diagonal. Nah, untuk contohnya yaitu pada output ini, objek pertama atau arum, dia memiliki jarak yang paling rendah dengan objek 45 atau oka. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara arum dan oka memiliki kesamaan persepsi dalam melakukan pengisian kuesioner yang telah dibagikan. Dan seperti itu untuk menganalisis dari proximetry. Lalu untuk output yang selanjutnya, yaitu ada agglomeration schedule. Nah, untuk agglomeration schedule ini menggambarkan terkait dengan objek mana yang masuk ke dalam klaster 1, objek mana yang masuk ke dalam klaster 2, dan nilai koefisiennya. Tapi dia hampir sama sebenarnya dengan proximity metric, namun proximity metric seperti namanya, dia berbentuk metrik, tapi kalau agglomeration ini, dia berbentuk tabel seperti ini. Dan cara untuk menganalisis agglomeration schedule adalah dengan melihat stage-nya, yaitu stage 1, dia berisi objek ke-34 dan objek ke-49, di mana objek ke-34 yaitu ada agam dan 49 ada maulah. Lalu disebutkan nilai koefisiennya yaitu sebesar 0,0. Lalu selanjutnya, setelah menyebutkan stage yang pertama, kita melihat setelah stage pertama dia akan kemana? Ternyata stage-nya yaitu ada di stage 3. Tadi, setelah menyebutkan yang stage 1 beserta isinya, lalu kita menyebutkan stage 3. Kita lihat stage 3 ada siapa? Stage 3-nya ada objek ke-17 dan 34. Lalu kita tulis stage 1 berisi objek ke-34 dan 49 dengan nilai koefisien 0,0. Dilanjutkan dengan stage 3 yaitu ada objek ke-17 dan 34 dengan nilai koefisien 0,0. Dan kita lihat lagi setelah stage 3 dia mengarah ke stage yang mana? Ternyata dia mengarah ke stage yang 5. Stage 5 isinya ada objek ke-17 dan objek ke-27 dengan nilai koefisien 0,0 dan begitu pun seterusnya. Sedangkan untuk stage yang belum disebutkan, contohnya di sini kan untuk stage yang pertama dia langsung ke stage yang ketiga. Sedangkan stage 2-nya belum disebut. Maka stage 2 yaitu akan dianalisis pada poin yang berbeda. Jadi intinya kalau misalnya dia tidak termasuk ke dalam stage yang sudah disebutkan, maka stage yang belum disebutkan yaitu akan masuk ke dalam poin yang berbeda, seperti itu. Lalu ada cluster membership. Nah, cluster membership ini maksudnya apa sih? Cluster membership ini maksudnya apabila clusternya dibagi dalam jumlah berikut, maka objek tersebut akan masuk ke dalam cluster yang mana. Kita lihat pada output ini, untuk arum sampai dengan bintang dia masuk ke dalam cluster pertama apabila clusternya itu dibagi atau pengelompokannya itu dibagi sebanyak 4 kelompok atau 4 cluster. Sedangkan untuk Habib, dia masuk ke dalam cluster kedua, Gilang dia masuk ke dalam cluster ketiga, dan Rehan masuk ke dalam cluster keempat jika dibagi sebanyak 4 cluster. Namun, bila dibagi sebanyak 3 cluster, maka untuk arum sampai bintang masuk ke dalam cluster 1, Habib tetap masuk ke dalam cluster kedua, dan tetapi untuk Rehan dia masuk ke dalam cluster yang kedua, sedangkan Gilang cluster yang ketiga.
Tapi jika dibagi lagi lebih diperkecil menjadi dua klaster, maka Habib yang tadinya masuk dalam klaster 2 menjadi klaster yang pertama, dengan Gilang menjadi klaster yang kedua. Seperti itu. Terakhir yaitu dendrogram. Dendrogram ini dia sama dengan cluster membership. Akan tetapi dendrogram yaitu pemetaan yang berbentuk garis. Nah, di dendrogram ini kita bisa melihat hubungan dari tiap-tiap objeknya melalui garis yang disambungkan. Di mana mulai dari objek agam sampai dengan objek lehan, mereka disambungkan oleh garis yang saling berkesinambungan. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam satu kelompok. Sedangkan untuk Gilang, dia tidak memiliki hubungan atau garisnya tidak berkesinambungan dengan objek yang berada antara rehan sampai dengan agam, yang artinya Gilang tidak masuk dalam kelompok tersebut, tapi Gilang masuk ke dalam kelompok yang lain atau dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Dan cara untuk menganalisis atau melihat dendrogram ini yaitu dengan melihat garis yang paling kanan atau yang paling luar. Jadi berdasarkan output di sini dapat dilihat bahwa dari hasil dendrogram dihasilkan dua klaster besar dengan anggota klaster pertama, yaitu mulai dari objek agam sampai dengan rehan. Sedangkan untuk Gilang masuk ke dalam klaster yang kedua atau klaster yang berbeda dengan yang sebelumnya. Dan dapat disimpulkan bahwa analisis klaster ini sendiri membagi antara objek maupun variabel ke dalam suatu kelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut dibagi berdasarkan kesamaan-kesamaan dari tiap objek atau variabel tersebut. Nah, kesamaan atau objek yang dilihat yaitu berdasarkan nilai yang diperoleh dari output tiap-tiap indikator yang telah dilakukan running tadi. Jadi mungkin sekian run software modul 6 ini, semoga dapat dipahami. Selanjutnya terdapat subbab wajib yang harus ada di pinjaman pustaka pada jurnal modul 6 nantinya. Yang pertama yaitu analisis cluster, yang kedua yaitu hierarki cluster, yang ketiga adalah coming cluster, yang keempat ada validasi analisis cluster, dan yang terakhir ada software SPSS. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian terkait video penjelasan materi serta running software pada modul 6 ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan kedepannya. Sampai jumpa di praktikum modul 6 nantinya, dan jangan lupa untuk menyiapkan tema awal. Bye-bye.